Sebagai contoh begini. Nah, ini tujuan bulan Ramadan, tujuan puasa ya seperti itu. Sebagai contoh begini. Kalau kita tiap hari memberikan memori, memberikan suara yang berkaitan dengan suara negatif kepada anak kita, misalkan, cukup rasakan, kayaknya sakit. Ya memang sakit, tapi kesananya plong. Nah ini tips ya, itu untuk merawat tubuh. Nah bisa juga kita dengan rajin berpuasa. Gitu. Jadi solusinya gimana? Anasyam litathiril badan, maksudnya sesungguhnya puasa untuk membersihkan, mensucikan badan, maksudnya bukan daki atau jerawat atau apa. Maksudnya energi-energi yang ada di badan kita, kenapa nggak pakai kata kerja? Berarti kalau khauf, isim berarti ya. Nah, artinya apa? Yang namanya takut melekat di dalam tubuh kita, di dalam pikiran kita, dan selalu menghantui, melekat. Ini hebatnya Quran. Gitu. Nah, itu semua ada di tubuh. Nah, kalau tubuh kita udah bersih dengan cara berpuasa, nah ini ceritanya, Bu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Terima kasih kepada Kang Anas yang telah memberikan ruang dan waktunya kepada saya dalam mengisi kajian rutin di BB Tour and Travel setiap hari Sabtu. Juga yang saya banggakan pada kru dan segenap kru BB Tour and Travel yang selalu konsisten dalam mengawal ibadah-ibadah umat sehingga ibadah kita memiliki kualitas yang luar biasa, baik ibadah yang berkaitan dengan umroh, dengan haji maupun ibadah-ibadah yang lain. Pada kali ini saya disodorkan untuk mengawal tentang tema energi ibadah di bulan Ramadan. Jadi ada dua term, yaitu energi dan Ramadan. Kalau energi itu maknanya ya kalau yang ada di dalam diri kita ya semacam getaran perasaan, itu energi. Nah, nanti getaran perasaan itu ada getaran perasaan yang disadari, ada getaran perasaan yang tidak disadari atau alam bawah sadar. Ada alam sadar, ada alam bawah sadar, alam yang tidak disadari. Nah, kalau alam sadar itu alam yang di mana posisi kita, pikiran kita, aduh, rada serak ini, sadar. Nah, itu biasanya alam sadar ini, maaf ya, alam sadar ini ya alam yang ada di dalam kesadaran kita, pikiran kita sadar. Nah, kalau energi di luar alam bawah di luar alam sadar yang disebut alam bawah sadar berarti energi yang otomatis kesadaran yang tidak disadari kita tapi bisa menggerakkan diri kita. Nah, itu yang disebut alam bawah sadar kalau dalam teori psikologi. Jadi kita mau sadar atau tidak, mau engeh atau tidak, itu menggerakkan tubuh kita. Dan kita bergerak bahkan mengambil keputusan tanpa ada kesadaran. Jadi refleks. Kalau bahasa ininya mah stimulusnya refleks gitu. Atau simultan gitu. Di luar kesadaran berpikir gitu. Di luar kecepatan alam sadar kita, tapi refleks aja gitu. Nah, itu berarti energi di luar alam energi
alam bawah sadar. Ada juga energi-energi di luar tubuh kita. Nah, karena tubuh kita ini juga mengeluarkan energi. Nah, jadi itu kalau menurut penelitian itu ya ada yang namanya Dr. Joe Dispenza, itu ahli ahli kesadaran dan ahli biologi molekuler, itu sekitar paling ini 2 meter, 2,5 meter energi kita. Atau bahasa kerennya aura lah gitu. Itu pun energi. Bahasa kerennya aura. Itu 2 meter. Jadi bisa ketahuan nanti kalau orang lagi stres, lagi pusing, lagi menyimpan perasaan apa, cukup kita melihat dengan jarak 2 meter gitu kan. Tubuh kita bisa merasakan. Karena tubuh ini paling jujur gitu. Tubuh ini paling jujur. Kalau tubuh kita nggak nyaman ya pasti merasakan ketidaknyamanan. Kita ketemu orang nggak nyaman nih dengan orang tersebut. Tubuh kita akan ngomong, orang ini tengil gitu kan. Orang ini kurang bagus. Orang ini pemarah. Tubuh kita akan bicara. Jadi bukan pikiran dulu, tapi tubuh dulu. Maka wajar kalau di tempat-tempat tertentu tubuh kita nggak nyaman, yang tidak ada AC-nya tubuh kita nggak nyaman, atau tempat-tempat tertentu yang udah lama nggak didiami oleh manusia, tubuh kita pun akan bicara, kok ada yang nggak nyaman di dalam tubuh kita. Nah, nanti tubuh kita akan menyalurkan frekuensinya ke pikiran. Nah, dari pikiran akan menciptakan suara. Gitu. Itulah alam bawah sadar. Gitu. Jadi pikiran baru bersuara, mikir ini, wah tempat ini kurang bagus, mungkin tempat ini dulunya apa-apa dan lain sebagainya. Nah, itu pikiran. Jadi pikiran itu ibaratnya monitor. Gitu. Nah, sementara tubuh, nah itu yang berisi perasaan. Nah, itu aplikasi-aplikasinya ya ada di dalam tubuh, ada di sel, ada di gen. Nah, itu. Nah, ini teori alam bawah sadar atau teori energi yang nanti memancarkan aura gitu. Jadi kalau orang udah ahli, udah sensitif, dia bisa kok membaca energi seseorang. Nah, ini apa sih kaitannya Pak Ustadz? Misalkan antara bulan Ramadan dengan kajian umroh, gitu kan? Ada nggak kaitannya energi-energi ini? Nah, kita bedah dulu Ramadan itu, nah, atau bahasa lainnya kan Ramadan itu bahasa apa, secara bahasa maknanya pembakaran. Ramadan itu dibakar. Nah, apa yang dibakar? Yang dibakar itu ya tubuh kita. Makanya tubuh kita itu diistirahatkan untuk tidak makan dan minum. Gitu. Nah, itulah makna dari Ramadan, yaitu bulan pembakaran, membakar tubuh kita. Untuk apa? Untuk tidak makan, tidak minum, dan hal-hal lain yang membatalkan puasa, termasuk pikiran kita, lintasan hati kita. Kalau pikiran kita al-khotir, kalau dalam bahasa kajian psikologinya, al-khotir itu lintasan-lintasan kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, depresi. Nah, itu pun dalam konteks berpuasa ya harus dibakar. Gitu. Juga lintasan di dalam hati, gitu. Itu sama, harus dikendorkan. Gitu. Hati kita misalkan gundah gitu, terus merasa tidak senang, tidak enak dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau dalam berpuasa berarti ada wilayah 3 energi yang harus diberesin. Pertama, energi yang ada di tubuh kita. Kedua, energi yang ada di hati kita atau pikiran kita. Nah, yang terakhir yang nggak mau akan saya bahas dalam kajian hari ini adalah energi yang ada di dalam ruh kita. Itu. Nah, nanti saya kaitkan dengan umroh. Gitu. Nah, energi yang ada di dalam tubuh kita, energi apa? Apa sih tempat tubuh kita untuk menyimpan energi? Nah, dalam di kitab Duratun Nasihin, halaman 208, Anna Ba'dul al-ulama Qol mengatakan, An-nasyam, sesungguhnya puasa itu litathiril badan. Satu, untuk tathiril badan, untuk menyucikan badan, membersihkan badan. Walitathiril kolbi, dan untuk menyucikan, membersihkan dan mengelola hati. Nah, yang terakhir litathirir ruh,
untuk menyucikan dan membersihkan ruh. Gitu. Wa idza hadza tama, apabila sempurna ketiga stasiun tadi, badan, kolbu, dan ruh, gitu kan. Tahaqqaqa tanwiril qulub, maka akan terwujudlah tahaqqaq tanwiril qulub, hatinya akan bersinar, energinya akan keluar. Wat tanwirul asror, dan akan muncul asror, rahasia-rahasia pengetahuan-pengetahuan dari Allah yang disebut ilham atau intuisi. Gitu. Berarti kalau ngomong energi di bulan Ramadan, atau apa aja yang harus diberesin, ibadah apa aja, kalau Ramadan pembakaran, apa aja yang harus diberesin, apa aja yang harus dibakar, satu tubuh, dua hati, tiga ruh. Nah ini maaf ya, rada dalam sedikit. Nah, saya hanya nanti bicara wilayah tubuh dan hati. Nanti ruh beda lagi. Kalau ruh mah enggak, nanti kajiannya kajian sambil ngopi. Bila perlu sampai malam, sampai pagi lagi, saya siap. Gitu. Nah, kalau uh, wilayah yang bisa dideteksi kita. Nah, gitu. Kalau ruh ini ada alat untuk mendeteksinya, tapi perlu juga prakteknya. Gitu. Tapi wilayah-wilayah yang dideteksi oleh perasaan kita aja lah. Ada badan, ada hati. Nah, badan yang dibersihkan apanya? Apa dakinya di bulan Ramadan? Atau kotoran-kotoran? Atau misalkan panu? Atau jerawat? Bukan itu. Itu. Nah, litat hiril badan itu maksudnya yang digagas oleh para ulama, itu maksudnya rekaman-rekaman, memori-memori yang ada di dalam tubuh kita. Karena tubuh kita ini menyimpan memori dan data. Sebagai contoh begini. Nah ini tujuan bulan Ramadan, tujuan puasa ya seperti itu. Sebagai contoh begini. Kalau kita tiap hari memberikan memori, memberikan suara yang berkaitan dengan suara negatif kepada anak kita, misalkan, kamu itu on, kamu itu blow on, maka tubuh kita menyimpan, ada tubuh kita ini yang ada di dalam sel ini, itu punya rekaman untuk menyimpan memori. Misalkan, kamu cantik, kamu pinter, maka rekaman itu akan nempel, akan ditangkap. Nah, makanya di Al-Quran itu ada 3 tahap. Waja'alna ala qulubihim akinatan, di dalam hati mereka aku sumbat. Nah, itu ada 3 tahap. Nah, sumbatan itu maksudnya suara-suara yang masuk lewat panca indera oleh anak kita kemudian disimpan oleh satu prosesnya otak bagian depan yang disebut neokortek. Bukan disimpan, ditangkap. Ini untuk memfilter. Nah, suara ini bagus enggak? Nah, ketika dibentak, maka getarannya akan masuk lewat telinga, makanya waja'alna qulubim akinatan ayafqahu wa fi adzanihim waqra. Telinganya lahum udzunun la yusmaun misalkan. Nah, ini kemudian dari sini disimpan di neokortek, ini otak bagian depan. Dari sini akan disimpan dikirim. Ini ilmu neurotransmitter perlu saya jelaskan juga ya. Dikirim ke otak bagian tengah yang disebut otak limbik. Nah, ini yang disebut sistem saraf otonom atau saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Nah, otak bagian tengah ini tugasnya adalah menyalurkan informasi, getaran-getaran informasi ke seluruh sel tubuh. Kalau otak bagian depan yang disebut neokortek, lobus temporal atau disebutnya, ini untuk memfilter, menganalisa, ini suara bagus enggak, ini suara bener enggak, ini suara dari orang tua saya, harus dimasukkan enggak ke dalam hati saya, ke dalam sel tubuh saya. Nah, itu. Nah, kata neokorteknya, ini enggak bener, ini suara-suara kasar, jangan diikutin, maka akan di-delete. Gitu. Nah, persoalannya ketika anak masih usia 3 sampai 5 sampai 7 tahun, neokorteknya jalan enggak? Analisanya jalan enggak?
Kan nggak jalan. Gitu. Proses berpikirnya jalan nggak? Kan nggak jalan. Nah, maka ketika ada suara bentakan dari orang tua, anak ketika usia 5 tahun, maka neokorteknya nggak jalan, otak depannya nggak jalan, maka dipastikan akan langsung masuk ke otak limbik, otak bagian tengah, yang disebut sistem saraf otonom, yang nanti getarannya akan ditransfer melalui sistem neurotransmitter ke seluruh sel-sel tubuh, dan sel tubuh akan dikirim ke membran sel sampai masuk ke DNA. Nah, DNA ini rumahnya memori. Dari DNA ya udah tersimpan. Kalau lagi kecil disebut jelek, 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 ya usia 30 tahun ya pasti minder, pasti merasa jelek, pasti merasa tidak bermanfaat, pasti merasa tidak layak. Kalau dari kecilnya sering ditinggalin, sering merana, sering ngenes, kalau bahasa ini atau bahasa kerennya sering ngebatin, maka DNA ini memorinya akan hidup. Nah, ini yang disebut energi alam bawah sadar. Nah, maka mau tidak mau, karena sering ditinggal-tinggal orang tuanya sibuk arisan, bapaknya sibuk tugas, misalkan ke Sumatera, ibunya jadi guru, akhirnya anak ditinggal-tinggal, dititipin ke tetangganya, dititipin ke tukang siomay, dan dititipin misalkan ke tukang endul, gitu kan. Nah, akhirnya si anak ini kan ngenes, merasa hidup sepi sendiri. Akhirnya getaran rasa ngenes ini akan ditangkap oleh DNA, dari DNA disimpan, nanti aktif ketika usia 30 tahun ke atas. Nah, karena sering ditinggal berarti merasa sendiri, merasa sepi. Maka pada usia 30 tahun, dia selalu membutuhkan validasi, selalu membutuhkan teman. Ketika ketika dikasih tugas, misalkan kerja yang tadinya di Kerawang kerjanya dikirim ke cabang Purwakarta, pasti dia minder. Aduh, saya emang nggak berani, terlalu jauh. Karena dulu waktu kecil tercipta merasa sepi dan sendiri. Ketika dia ditugaskan untuk kerja keluar kotanya, dia merasa tidak pede. Karena ada yang disebut trauma inner child, yang disebut trauma usia dini, yang diciptakan karena parenting yang tidak beres, pola asuh yang tidak beres. Gitu, sehingga akhirnya ketika disuruh hadir kondangan, pengajian, selalu butuh teman. Dia tidak siap untuk sendiri. Dia tidak siap untuk fight. Dia tidak siap untuk survive. Dia selalu butuh validasi, butuh kekuatan dari luar. Nah, ujung-ujungnya nanti orang-orang yang kayak gini nih selalu butuh mantra gitu. Selalu butuh keris gitu untuk membangun rasa percaya diri. Gitu. Kalau di dunia yang seperti itu, gitu. Selalu butuh hijab, selalu butuh doa-doa, gitu. Nah, karena tadi ada trauma yang mendalam. Ketika usia dini di dalam tubuhnya diciptakan sebuah energi yang disebut energi lonely, energi merasa sepi, merasa sendiri karena dulu sering ditinggal-tinggal oleh ayahnya dan oleh ibunya dan ditelantarkan. Itu. Bagaimana kalau sering dibohongin, gitu kan? Ya berarti krisis percaya diri dan krisis kepercayaan, tidak percaya kepada orang lain. Ketika punya teman baru, mudah curigaan. Kalau dulunya sering dibohongin oleh orang tuanya. Nah, itulah yang terjadi, fenomena yang terjadi di dalam diri kita. Kenapa proses itu terjadi? Banyak orang di usia 30 sampai ke atas, sampai 40 sampai 50, dia merasa belum selesai dengan dirinya sendiri. Kalau orang misalkan selalu minder, selalu tidak percaya diri, sudah pasti itu dipastikan dari kecilnya sering dibentak-bentak. Cara pola asuh yang salah, yang menempel di tubuhnya, membentuk energi, masuk ke struktur DNA, dari DNA akan memancarkan frekuensinya ke pikiran, maka pikirannya ngomong, kamu jangan pergi sendiri. Nah, pikirannya ngomong, kamu jangan kondangan sendiri, lebih baik kudu ditemani. Karena dulu sering merasa bersalah, dibentak-bentak ketika main layang-layang misalnya, atau ketika main di pinggir jalan. Si ibu dan si ayahnya ngebentak. Ini apa hubungannya Pak Ustadz Ramadan dengan kayak gini?
harusnya paham umat Islam seperti ini. Gitu, karena Ramadan itu adalah bulan pembakaran litathiril badan, untuk membersihkan dan mensucikan badan. Dari apa? Dari energi-energi negatif yang nempel di susunan struktur tubuh kita. Nah, salah satunya energi itu akan disimpan di DNA. Nah, kita berpikir seolah-olah DNA, sel tubuh itu untuk mewarisi struktur tubuh. Kalau ibunya sawo matang, kan berpikirnya gitu, anaknya sawo matang. Nah, tidak pernah berpikir bahwa ketika si ibunya trauma karena si ayahnya selingkuh ketika ibunya lagi hamil, maka rasa trauma dan perasaan getirnya akan ditangkap oleh sel tubuh si janin. Maka ketika janinnya melahirkan, nah hati-hati nanti anaknya PA. Gitu. Makanya saya ingat ya, kadang mikir begini, kok orang tua dulu hebat. Ketika orang lagi melahirkan, lagi hamil maaf ya, ini jangan sok sembarangan katanya, jangan sok naonnya ngomehan lauk lah gitunya, motong-motong gitu kan, motongan lauk gitu. Entong sok lah, banyak larangan-larangan. Jangan geleh ke seseorang. Karena ketika geleh masuk ke dalam alam imajinasi energi pikiran, maka imajinasi itu akan ditransfer ke si janin, nanti anaknya mirip dengan orang yang digelehan gitu. Nah, itu orang tua dulu. Ketika ini jangan sok pakai pesok motongan segala rupa lah gitu kan, nanti anak-anak kiting naon gitu kan. Nah, itu adalah teori imajinasi, teori energi yang ditransfer ke sel-sel tubuh si janin. Maka bagusnya apa? Ya bagusnya orang tuanya ngaji. Kalau pengen ganteng kayak saya, ya baca surat Yusuf. Kalau pengen soleh kayak saya, ya baca surat surat Maryam. Kalau pengen pinter, ya baca surat Luqman. Karena getaran-getaran Quran itu dari suara si ibu dan si ayah akan ditangkap oleh janin. Nah, tubuh kita ini adalah rekaman memori yang luar biasa, yang memang getarannya bisa kita rasakan sebetulnya. Gitu. Nah, step awal bulan puasa adalah bersihkan dulu memori-memori negatif yang ada di dalam tubuh kita, di DNA kita. Dengan cara apa Pak Ustadz? Dengan cara mengenolkan tubuh kita. Tubuh kita jangan banyak aktivitas dengan asupan nutrisi-nutrisi makanan. Hubungannya apa? Hubungannya ketika makanan masuk dan minuman masuk, maka unsur kimiawinya, saripati makanannya, itu akan membangkitkan hormon. Dari hormon akan membangkitkan DNA. Dari DNA akan membangkitkan memori-memori yang disimpan tadi. Gitu. Makanya diistirahatkan. Diopkan, tidak makan, tidak minum. Supaya apa? Supaya memori-memori dan energi yang ada di DNA kita tidak bangkit. Kalau memorinya misalkan pernah di-ghosting, pernah dihianati, memorinya dendam, rasa dendamnya nempel di DNA, kemudian ditransfer ke seluruh sel tubuh, sehingga akan tercipta detak jantung yang tinggi kalau ingat seseorang. Contoh, Kang Anas pernah pacaran. Pernah pacaran Kang Anas ya? Punya mantan. Pas Kang Anas naik mobil, nah ini saya lagi ngomong bebersih badan ya, makanya puasa ini ngaruat diri katanya. Nah, ketika Kang Anas dulu misalkan pernah bebogohan selama ya 5 tahun lahnya, bebogohannya luar biasa gitu, sangat berkesan Kang Anas, sampai Kang Anas masuk ke dalam hati gitu kan, kemudian putus. Kebetulan kabogona Kang Anas boga mobil bodas. Lamun jalan-jalan jeung kabogona, Kang Anas sering numpang pakai mobil kabogona, mobilnya warnana bodas. Saya ambil contoh ya. Ketika Kang Anas udah putus, udah 20 tahun nih putusnya, Kang Anas jalan-jalan ke Bandung. Nah, ketika jalan-jalan gitu kan. Nah, Kang Anas ke Bandung, mata lihat tetangkalan biasa wae. Mata lihat papan reklama, mata Kang Anas ya biasa wae. Lihat mobil hiril mudik biasa wae.
Pas ayam mobil ngaliwat, warnana bodas. Gitu. Langsung tubuh Kang Anas bergetar. Jantung Kang Anas, detak jantungnya mengeras. Detak jantungnya cepat, aliran darahnya cepat. Dan pikirannya terbayang. Ketika misalkan di Lembang jalan-jalan duaan, patangkep-tangkep. Misalkan. Berarti ada energi dan memori yang berkesan yang masuk di tubuh Kang Anas ketika Kang Anas bebogohan, memori itu terpendam, gara-gara melihat mobil bodas, akhirnya bangkit, dan akhirnya jantung Kang Anas, detak jantungnya tinggi. Aliran darahnya pun tinggi bergeraknya. Itulah yang disebut energi yang ada di dalam badan kita, yang ada di dalam sel-sel tubuh kita, yang aktif gara-gara ada stimulus. Gitu, gara-gara mobil bodas jadi inget kabogoh deh, gitu. Kan mobil bodas urusan deh. Akhirnya bangkit, inget. Nah, masalahnya kalau energi itu ditekan, Kang Anas, ditekan nih. Bagaimana cara nekannya? Dengan cara ingin dilupakan. Kang Anas untuk menekan energi itu yang menggetarkan jantung Kang Anas langsung buka YouTube, langsung cari musik yang bisa menenangkan pikiran Kang Anas. Nah, itu pertanda Kang Anas melarikan diri dari mau munculnya energi tersebut. Mencari pelarian diri. Akhirnya untuk mengalihkan perhatian Kang Anas ya buka YouTube. Misalkan YouTube Shakira, YouTube apa. Intinya apa? Ingin melupakan, ingin menyisihkan, ingin memendam energi tadi. Nah, kalau energi tadi dipendam lagi, hilang nggak? Enggak, akan masuk lagi ke alam bawah sadar, ke DNA. Enggak pernah dikuras, enggak pernah diruat, gitu. Malah masuk lagi. Inilah yang disebut pelarian diri. Nah, banyak orang, ketika punya masalah, punya problem, stres, depresi, dia melarikan diri dengan cara apa? Dengan cara healing, dengan cara nongkrong-nongkrong, dengan cara hiburan malam, dan dengan cara minum obat-obatan. Yang akhirnya energi tersebut masuk lagi. Dan itu tidak akan menyelesaikan masalah. Mau healing kemanapun, ke gunung, ke Denmark, ke Eropa, ke Roma, ketika energi itu dipendam lagi dan kita berusaha melarikan diri, maka energi itu akan masuk lagi ke struktur DNA kita dan suatu saat akan bangkit lagi. Itu. Makanya jangan dipendam. Solusinya gimana dong, Buya? Solusinya cukup rasakan, cukup diam, cukup terima ketika energi tersebut mau keluar. Karena energi tersebut ingin mencari jalan keluar melalui stimulus luar, Kang Anas. Gitu. Maka jangan dipendam. Udah diem aja rasakan. Oh, oh begini rasanya kesel. Dendam sama mantan. Dulu mantan ngeghosting saya. Oh energinya mau keluar. Nah, cukup rasakan. Kayaknya sakit. Ya memang sakit. Tapi kesananya plong. Nah ini tips ya. Itu untuk meruat tubuh. Nah bisa juga kita dengan rajin berpuasa. Gitu. Jadi solusinya gimana? Anasyam litat hiril badan, maksudnya sesungguhnya puasa untuk membersihkan, mensucikan badan, maksudnya bukan daki atau jerawat atau apa. Maksudnya energi-energi yang ada di badan kita, yang masuk ke sel tubuh kita. Nah, dengan cara apa? Membersihkan energi-energi negatif yang ada di dalam tubuh kita. Nah, ini baru lapisan tubuh, Kang Anas. Kalau dalam Imam At-Tirmizi, lapisan tubuh itu as-sudur. Makanya, yuwas wisupi sudurinas minal jinnati wanas. Dia yang menghembuskan yuwas wisupi, yang aktif, yang keluar memori energinya, sudurinas di dalam as-sudur manusia, minal dari peristiwa-peristiwa yang berinteraksi dengan manusia maupun dengan jin. Karena jin itu sebetulnya di tubuh, Kang Anas, di aliran darah. Setan itu sama mantan juga sebenarnya mah di aliran darah. Jadi mantan itu setan gitu. Gitu ya. Nah, ini yang disebut ruat diri, bahwa puasa itu adalah membersihkan tubuh. Hubungannya dengan umroh. Di umroh juga sebetulnya simbolik itu ada. Yaitu dengan apa?
Dengan menghilangkan lintasan pikiran, sucikan diri kita dengan apa? Dengan tubuh kita dibalut pakai pakaian ihram. Itu pun adalah simbol untuk apa? Membersihkan tubuh kita. Gitu. Jadi pakaian ihram itu artinya apa? Sudah tidak ada kotoran-kotoran negatif, sudah tidak ada perasaan-perasaan negatif di dalam tubuh kita, di lintasan pikiran kita, sama dengan berpuasa. Nah, makanya puasa di bulan Ramadan, umroh di bulan Ramadan. Kenapa? Alasannya, pahalanya sama dengan ibadah haji karena sama-sama meruat diri. Salah satu analisa saya, sama-sama membersihkan tubuh kita dari hal-hal yang berkaitan dengan getaran negatif. Entah karena getaran utang piutang, entah karena getaran urusan mantan, entah karena getaran urusan bisnis yang rugi dan ditipu orang, akhirnya tubuh kita bergetar. Peristiwa-peristiwa itu ditangkap oleh sel-sel tubuh kita. Kalau ingat baik gitu kan, tubuh kita langsung bergetar. Saya punya pengalaman, pernah mengobati jamaah saya gara-gara kekerasan rumah tangga. Kalau lihat wajah seseorang yang mirip dengan mantan salakina, itu tubuhnya langsung bergetar. Bergetar sendiri, tanpa kendali. Dan tangannya tidak bisa digerakkan, bergetar terus begini nih. Nah, itulah yang disebut penyakit trauma akibat depresi yang akhirnya menyebabkan anxiety. Itu atau psikomatis, di mana tubuh kita bergerak sendiri tanpa kendali pikiran kita. Nah, berarti di dalam tubuh kita punya pikiran sendiri. Jadi bergerak sendiri, punya pikiran sendiri. Jadi yang berpikir itu, maaf ya, bukan hanya sistem neurotransmitter kita, otak kita, hati kita pun bisa berpikir. Walahum kulubun layap kohuna biha. Hatinya manusia yang terus berputar bertoap. Nanti di alam ruhani pun ada malaikat yang terus bertoap. Umroh di bulan Ramadan itu akan dijadikan sebagai wakil Allah di muka bumi. Gitu. Wa qadallah salasa, al-ghazi, wal-hajj, wal-umroh. Wakil Allah itu di dunia ada 3. Stepnya, badan, hati, dan jadilah kita makhluk ruhani di hadapan Ka'bah di bulan puasa nanti. Nanti Allah sendiri dan malaikat di malam Lailatul Qadar akan turun mendoakan kita.